Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Super Teguh. Nah, kali ini saya akan sharing-sharing lagi tentang bagaimana cara menganalisa perhitungan hasil budidaya jamur jungle. Nah, pengalaman yang harus saya sampaikan bahwa setiap usaha apapun kita harus punya namanya anggaran rincian sebelum kita melakukan sebuah usaha. Nah, apakah menurut analisa nanti yang akan saya sampaikan, saya jelaskan nanti melalui hitung-hitungan, apakah budidaya jamur jungle ini betul-betul layak untuk dibudidaya. Nah, oleh karena itu, yuk mari kita ikuti. Tapi sebelumnya jangan lupa saya beri kesempatan untuk subscribe ya dan komen di channel Super Teguh. Ya, saya berikan waktu 5 detik dari sekarang. Oke. Baik, langsung pada materi kali ini. Kita langsung ke papan tulis. Jadi saya akan menulis mulai dari awal apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan praktek budidaya jamur jungle. Jadi kita harus menghitung mulai dari biaya sampai pada nanti hasilnya, keuntungannya. Nah, mari kita bersama-sama belajar ya dengan kita. Jadi hari ini kita akan melakukan pencatatan atau perhitungan ya, perhitungan budidaya jamur jungle. Ya, oke. Ini tulisannya luar biasa. Oke, apa yang pertama kita lihat dan kita hitung yaitu biaya atau modal. Berapakah modal yang harus kita keluarkan? Paling minimal kita hitungan satu gumbung ya, biasa satu gumbung atau satu kotak dengan ukuran yang kita hitung di sini standar ya, ukuran 1 meter kali 5 meter ya. Jadi ini standar yang kita hitung ya. Nah, modal apa saja modal yang kita keluarkan? Yang pertama adalah bambu ya, atau bisa diganti dengan kayu yang lain. Nah, kita paling sederhana bambu misalnya ya. Nah, bambu ini ukuran sekian itu biasanya membutuhkan kurang lebih 4 batang. Nah, kalau di wilayah kami per batang itu 15.000 ya, kita ukuran standar aja. Nah, jadi bambu 4 batang kali 15.000 kita hitung habis 60.000. Oke. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan plastik mulsa ya, plastik ya atau mulsa ya, itu kita membutuhkan dengan ukuran sekian kurang lebih 12 meter. Nah, kalau kita beli eceran sih itu hitungannya bisa per meternya 2.000 ya, nanti tergantung daerah masing-masing ya. 2.000 jadi keluar 24.000. Nah, selanjutnya yang ketiga biaya sak atau goni ya, sebagai alas ya. Di sawah itu bisa plastik, bisa sak, bisa goni.
Artinya yang paling bagus sebetulnya goni atau sak, karena ada pori-pori yang bisa nanti meresap ya air gitu. Ya, kalau plastik harus kasih pori-pori. Sak membutuhkan kurang lebih 10 buah ya, 10 buah. Ini yes, kita kasih harga kurang lebih 1.000 lah ya. Kita sak yang biasa-biasa aja, tidak terlalu bagus karena ini hanya untuk tempat alas saja. 1.000, kemudian total 10.000. Berikutnya yaitu biaya untuk pembelian paku ya, karena membutuhkan paku ya kita itu kurang lebih 2 on ya. Nah, 2 on itu kalau per onnya itu 3.000 ya, 3.000 berarti butuhannya 6.000 rupiah. Berikutnya yang kelima, media jandul. Nah, berapa ya yang kita butuhkan jandul untuk ukuran sekian ini? Itu kurang lebih 6 sak, tergantung besar kecilnya sak ya. Kita nomor standar ya, ukuran standar 6 sak kali per saknya. Kalau wilayah kita ini variatif, ada yang sampai di atas 6.000, 10.000 ada. Nah, kita ngomong yang paling standar di daerah kita 5.000 ya, nggak apa-apa nanti kurang lebihnya ya. Jadi ini standar, jadi masih global, bisa nanti naik turun. 6 sak kali 5.000 total 30.000 ya. Berikutnya kebutuhan bedak atau katul ya. Katul atau bedak ya. Nah, itu membutuhkan 5 kg. Nah, kalau beli biasanya per kilonya 3.000. Di daerah kami 3.000, total 15.000 ya. Oke, selanjutnya yaitu pupuk urea ya. Pupuk urea ini membutuhkan ukuran yang sekian, ini adalah 1 kg. Kalau kita kalkulasi harga biasa 1 kg kurang lebih 7.000 ya, total 7.000 rupiah. Berikutnya yang ke-8 yaitu ragi. Nah, ragi dengan ukuran sekian membutuhkan 1/4 kg. Biasanya juga harganya kurang lebih ya 7.000 ya, tergantung nanti di mana pembeliannya. Ini ukuran standar kita ya. Jadi kita total sebesar keseluruhan kurang lebih 156.000 rupiah. Nah, ini kebutuhan biaya untuk pembuatan jamur jandul, produksi jandul dengan ukuran 1 meter lawan 5 meter. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan lagi yaitu pendapatan. Sekarang setelah kita melakukan penghitungan keseluruhan total modal, kemudian kita ada hitung pendapatan ya. Pendapatan ya, pendapatan ini nanti variatif juga karena setiap harinya untuk panen itu setiap petani juga
variatif ya, berbeda-beda tergantung dari sisi perawatannya, tergantung dari semua cuaca lingkungan dan sebagainya. Tapi yang kita bahas di sini adalah standar ya, standarnya. Ukuran sekian ini yang sudah kami lakukan itu kurang lebih 2 kilo ya, kita ngomong 2 kilo bisa lebih ya. Ukuran 1 meter lawan 5 meter itu setiap harinya bisa 2 kilo lebih, turun-turunnya 1 kilo. Nah kalau kita ngomong standarnya ya, kita ngomong standar, kita ambil rata-rata itu 2 kilo. Oke, sekarang kita pendapatan panen per hari ya, panen per harinya itu 2 kilo ya, kita ngomong standar aja 2 kilo. Ini kita kalikan harga ini juga variatif, ada yang sampai tinggi 30.000, 40.000. Nah untuk kita ambil yang paling rincian paling minim ya, paling minim. Jadi ini yang katakan yang paling pahit ya, harga kita ambil yang 15.000. Ini sebenarnya sudah ada ya, karena mungkin ya, daripada nggak laku kemudian karena panen tiap hari, ada yang sampai terlalu banyak produksinya sehingga dia nggak bisa mengeluarkan, akhirnya juga bisa dijual dengan harga yang paling minim. Oke, sekarang kita ambil yang paling minim 15.000. Total pendapatan per harinya kita menjadi 30.000. Oke, 30.000 ya per hari dengan 1 kotak. Nah, bagaimana kalau karena ini setiap hari, bagaimana kalau ketika ini sampai 1 bulan? Berarti dikali 30.000. Jadi panen 1 bulan, jadi 30.000 dikali 30 hari, hasilnya 900.000. Oke ya. Nah, karena satu periode biasanya kalau normal ya, mulai dari perawatan, kemudian kualitas dari jungle dan sebagainya, itu kekuatannya kurang lebih kita ambil standarnya itu satu periode antara 2 bulan bisa lebih 3 bulan. Kalau 1 bulan berarti kurang normal, atau ada beberapa kesalahan di sana. Berarti kita ambil yang tengah-tengah 2 bulan, 1 periode jungle harus diganti lagi. Nah kita ambil selama 2 bulan. Bagaimana pendapatan selama 2 bulan? Ya, jadi panen selama 2 bulan berarti 30.000 kali 60 hari, 60 hari total 1.800.000. Oke, nah sekarang kita menghitung keuntungan ya, keuntungannya ya, oke bentar. Kemudian yang keempat, selama 6 bulan satu periode ini kita menghasilkan jumlah produksi jamur berapa kilo. Nah ini harus dihitung juga nanti. Nah kita jumlah produksi jamur selama 2 bulan ya, 2 bulan itu berarti 2 kilo kali 60 ya, jadi 120 kilogram itu selama satu periode atau 2 bulan. Nah yang berikutnya yang ketiga, kita menganalisa keuntungan.
Nah, analisa keuntungan langsung aja, selama satu periode atau 60 hari atau 2 bulan, keuntungannya adalah bukan keuntungan ya, pendapatannya adalah 1.800.000. Nah, dikurangi biaya modal yaitu 156.000. Nah, total menjadi kurang 1.644.000. Oke, inilah keuntungan yang kita dapat selama satu periode. Tapi ini bisa mungkin dianggap kotor karena mungkin bisa diambil dari tenaganya, transportnya dan sebagainya ya. Kalau dikatakan 1,5 juta ya mungkin bisa besar ya. Oke, tapi ini kita hitung sesuai dengan ini dulu. Nah, berikutnya apa yang kita analisa, yaitu yang keempat, yaitu analisa manfaat ya, analisa manfaat. Analisa manfaat ini apa maksudnya? Usaha kita budidaya jamur-jamur ini apakah layak untuk kita budidaya atau sudah tidak bagus untuk kita budidaya. Nah, itu namanya analisa manfaat. Nah, bagaimana cara penghitungannya? Nah, yang pertama yaitu kita coba bagaimana modal yang kita keluarkan ini bisa kembali. Jadi pertama, modal kembali. Nah, modal kembali itu kapan? Nah, cara penghitungannya biaya dibagi keuntungan. Nah, kita tulis B, biaya dibagi keuntungan. Kita tulis K ya, keuntungan. Nah, sama dengan biaya tadi 156.000, keuntungannya dibagi nanti 1.644.000 ya. Nah, sama dengan total 0,95 ya, tulisannya bagus, 0,095. artinya apa? Modal kerja kita akan kembali dalam waktu atau dalam waktu tempo 0,095 periode. Jadi mungkin nggak sampai satu periode sudah kembali, atau dalam nggak sampai 1 bulan sudah kembali. Jadi kalau misalnya gini satu, berarti baru modal kembali itu baru satu periode. Nah, 0,5 berarti baru separuh atau setengah modal kembali. Ya, kalau misalnya periode 2 bulan, kalau 0,5 di sini artinya berarti baru 1 bulan modal kita baru kembali. Nah, kalau 0,09 tidak ada 0,1, artinya antara 3 hari atau 1 minggu sudah kembali. Nah, itu jadi tidak ada 0,1 ya, tidak sampai 0,1. Itu artinya modal kembali. Yang kedua yaitu kita hitung persentase keuntungan ya. Persentase keuntungan itu caranya kita hitung keuntungan dibagi biaya ya, keuntungan dibagi biaya dikali 100%. Nah, sama dengan tadi keuntungan 1.644 dibagi
biaya 156 dikali 100. Nah, total 1053%. Nah, ini persentase keuntungan budidaya jamur dengan anggaran rincian yang sudah kita lakukan di depan tadi. Jadi total satu periode kurang lebih 1053% hasil dari keseluruhan dari total ini. Nah, ini persentase keuntungan, dan ini bisa kurang lebih, bukan kepastian, kurang lebih. Berarti katakan lebih dari 100 atau 200% itu sudah bagus ya. Berikutnya yang ketiga yaitu rasio atau ukuran kemampuan bahwa modal kita itu atau bisnis ini kemampuannya untuk bisa di atas penghasilannya di atas modal itu seberapa gitu rasionya. Oke, kita itu caranya pendapatan kita tulis P dibagi biaya. Oke, nah, sama dengan jadi pendapatan dibagi biaya. Pendapatan tadi 1.800.000 ya, pendapatan global ya, dibagi biaya 156.000 sama dengan 11,5 ya, 11,5. Artinya bahwa pendapatan budidaya dengan modal sekian, dengan ukuran sekian, itu 11 kali lipat, 11 kali lipat di atas modal. Jadi melihat dari hitungan pendapatan, penghitungan penghasilan itu sudah 11,5 kali lipat di atas modal. Baik, berikutnya yang keempat adalah volume jumlah jamur ya, yang minimal dijual ya, volume jumlah jamur yang harus dijual minimal ya, dengan hitungan biaya dibagi harga, nah, sama dengan biaya tadi total 156.000 dibagi harga, kita ambil harga yang paling minim 15.000. Nah, sama dengan hasilnya 10,4. Artinya jumlah jamur yang harus terjual minimal 10,4 kg, maksudnya gitu ya. Jadi seandainya dengan kita budidaya dengan modal sekian, dengan ukuran sekian, seandainya ada yang tidak laku atau yang misalkan ya memang untuk dibagi-bagi secara gratis, kembali modal minimal sudah terjual 10,5 kg, itu sudah balik modal. Artinya kita sudah selesai, modal kita sudah tidak hilang. Artinya seperti ini gitu loh. Jadi minimal kilo itu sudah kembali modal. Nah, sekarang yang terakhir kita analisa yaitu harga jual jamur.
ini yang paling penting, harus berapakah harga jual jamur yang harus kita keluarkan. Paling minim ya, paling minim harga jual kita itu berapa untuk produksi jamur kita itu. Hitungannya biaya dibagi jumlah jamur ya, jumlah jamur sama dengan biaya 156.000 dibagi jumlah jamur tadi, produksi jamur selama 2 bulan 120 kilo sama dengan 1.300 rupiah. Nah, jadi intinya di sini kita analisa bahwa serendah-rendahnya jamur tidak laku minimal 1.300 rupiah. Katakan 2.000 aja, berarti dalam satu periode katakan cuma 2.000 3.000 kita sudah layak, sudah hasil gitu maksudnya. Nah, berarti dengan harga 15.000 sebetulnya sudah besar gitu. 10.000 juga bisa, tapi semuanya juga harus menganalisa untuk kebutuhan biaya yang lain-lain, tenaganya dan sebagainya. Jadi ini kita menghitung ini berdasarkan kalkulasi yang sudah tertera di sini. Jadi nanti untuk tenaganya masih belum masuk di sini. Nah, itu nanti intinya kita sudah mengetahui sebetulnya minimal jamur jungle ini kita sudah tahu layak dan tidaknya. Kita sudah menganalisa bahwa jamur jungle ini keuntungannya sangat besar sekali karena ini cuma satu kumbung, satu kotak ukuran 1 meter lawan 5 meter. Nah, seandainya ini kita ada 10 bisa mengalihkan sendiri. Satu tenaga dengan satu kotak dengan 10 kotak, selisih tenaga nggak begitu banyak. Sama-sama kita kerja di lahan, hanya selisih waktu, nambah waktu durasi, tapi hasilnya luar biasa. Nah, itu teman-teman, mungkin ini hanya sebagai tambahan analisa kami, mungkin bisa untuk jadi pedoman teman-teman yang akan berminat belajar atau produksi budidaya jamur jungle. Dari saya kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan masih butuh penelitian lagi. Kami siap untuk menerima kritik saran yang positif. Dan bagi teman-teman yang mau berminat untuk produksi jamur jungle, kita juga siap terbuka untuk konsultasi apapun pengalaman kami dengan kemampuan kami. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.